Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila dari kelas PAI 4C. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yaitu 10 kebijakan pendidikan yang baru. Sistem pendidikan sekarang disebut dengan nama Merdeka Belajar. Hal ini mengacu kepada visi pendidikan Indonesia 2035 yang dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu membangun rakyat Indonesia untuk menjadi belajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Adapun yang pertama yaitu menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan informal. Kebijakan yang pertama adalah pada sistem pendidikan Merdeka Belajar, yaitu menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah. Sebelumnya, pemangku kepentingan bekerja dengan sistem mereka sendiri atau sistem yang tertutup. Sekolah-sekolah juga terlalu fokus pada administrasi dan peraturan yang terlalu membebani. Penerapan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah menjangkau berbagai tingkatan sekolah, yaitu TK, SD, SMP, SMA, hingga sekolah informal. Ada 4 poin yang coba untuk diwujudkan dalam kebijakan ini, yaitu adanya sekolah penggerak, program pembelajaran sebaya, pengelolaan administrasi bersama, dan pendidikan informal yang berbasis nilai. Penerapan 4 poin ini akan mengubah sistem yang sebelumnya tertutup menjadi sistem terbuka dengan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan. Selanjutnya, poin yang kedua, meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Menurut Pak Nadiem, sekolah-sekolah terlalu memfokuskan diri pada urusan administrasi pada sistem pendidikan sebelumnya. Program-program untuk pengembangan instrumen sekolah seperti guru dan kepala sekolah pun kurang diperhatikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan baru yang diusung Pak Nadiem ini salah satunya adalah meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah diwujudkan dengan memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan kualitas pelatihan, penilaian, serta mengembangkan komunitas atau platform pembelajaran. Kebijakan pendidikan baru yang ketiga yaitu membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Platform yang dibangun terdiri dari 5 kriteria, yaitu berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif. Ketika platform tersebut sudah mulai digunakan, sekolah juga akan didukung dengan sarana dan prasarana teknologi. Rencana dukungan tersebut mengenai 3 hal seperti biaya paket internet atau data host, ketersediaan perangkat belajar, dan konektivitas internet dan listrik untuk daerah. 3T. Kebijakan pendidikan yang keempat yaitu memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian. Hal ini bertujuan untuk menanamkan potensi yang tepat dalam diri generasi masa depan. Perbaikan-perbaikan yang dimaksud terdiri dari penyederhanaan konten materi, fokus pada literasi dan numerasi, pengembangan karakter, berbasis kompetensi, serta fleksibel. Adapun luaran dari perbaikan kurikulum yaitu terbentuknya karakteristik pelajar Pancasila pada generasi masa depan. Pada pedagogi dan penilaian akan digunakan 3 sistem, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Adapun kebijakan yang kelima yaitu meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata. Nantinya, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui pendekatan yang bersifat personal dan konsultatif, serta memberikan penghargaan berdasarkan prestasi. Pengawasan terkait anggaran, infrastruktur, penerimaan siswa, dan guru akan diawasi demi pendistribusian yang merata di setiap daerah. Dan kebijakan yang keenam, membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan. Pembangunan ini mencakup 5 aspek yaitu aman dan inklusif, memanfaatkan teknologi, kolaboratif, kreatif, dan sistem belajar berbasis pengalaman.
aman dan inklusif meliputi fasilitas darurat atau tanggap bencana, bebas kerusakan, ramah disabilitas, dan bebas dari perundungan atau diskriminasi. Pemanfaatan teknologi meliputi kelas digital dengan kelas akses internet, komputer untuk setiap anak, serta akses pembelajaran daring. Kolaboratif berarti kemudahan mengatur ruang kelas menjadi kelompok-kelompok untuk membangun kerja tim, empati, dan kepemimpinan. Aspek kreatif ini memungkinkan pengaturan ruang kelas sesuai kebutuhan atau preferensi siswa atau guru untuk mengasah kreativitas. Sistem pembelajaran berbasis pengalaman dilakukan melalui eksplorasi interaksi dengan lingkungan dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dunia nyata. Kemudian kebijakan yang ketujuh yaitu memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan. Hal ini juga menjadi salah satu kebijakan pendidikan baru. Pemberian insentif meliputi dana CSR, insentif pajak, kemitraan swasta publik, otonomi, dan keuntungan yang lebih besar lainnya berupa insentif keuangan dan penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan regulasi dilakukan karena persyaratan nirlaba dan kepemilikan tanpa aset untuk yayasan dan proses perizinan yang kompleks selama ini menjadi penghalang signifikan bagi sektor swasta atau mitra global untuk berpartisipasi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kebijakan yang kedelapan yaitu mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi. Pihak industri atau asosiasi akan terlibat dalam penyusunan kurikulum, mendorong pembelajaran dan pembiayaan pendidikan melalui sumbangan sektor swasta atau CSR. Pada pendidikan vokasi, pemerintah pusat akan membentuk program magang dan penempatan langsung dengan pemain industri. Pelatihan guru dan mempekerjakan praktisi industri juga menjadi rencana pada kebijakan ini. Pemerintah akan mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan untuk menarik keterlibatan industri dan memungkinkan otonomi atau fleksibilitas yang lebih besar. Kebijakan yang ke-9 yaitu membentuk pendidikan tinggi kelas dunia, yaitu dengan diferensiasi misi pendidikan tinggi sebagai pusat-pusat unggulan serta mempererat hubungan dengan industri dan kemitraan global. Ada 3 target diferensiasi misi perguruan tinggi. Yang pertama, membangun PT bereputasi dunia di setiap bidang sebagai pusat inovasi untuk daya saing bangsa. Yang kedua, membangun satu PT unggul di setiap provinsi sebagai motor pembangunan daerah dan nasional. Yang ketiga, perluasan akses PT dan membentuk ekosistem lifelong learning. Kebijakan yang 10, menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih. Selama ini mekanisme akreditasi terbilang rumit karena kewajibannya untuk memperbaharui akreditasi setiap 4 tahun dan berfokus pada aspek administratif. Pada kebijakan pendidikan yang baru ini, mekanisme akreditasi akan bersifat otomatis dan berbasis data dengan mengkombinasikan standar pemerintah dan komunitas sehingga berfokus pada hasil. Peningkatan kredibilitas dan mekanisme akreditasi ini memungkinkan otonomi dalam institusi pendidikan yang terdiri dari 4 aspek, yaitu kurikulum atau program, guru atau dosen, kemitraan, dan pengoperasian atau manajemen. Otonomi ini dapat diterapkan pada pendidikan tinggi dan atau sekolah swasta.
Kebijakan yang ke-10 ini bersifat sukarela, berbasis data, merujuk pada praktik terbaik tingkat global, serta pelibatan industri atau komunitas.